Hai, Assalamualaikum. For the first time, saya Umar, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bacaan atau review buku. Salah satu buku karya fenomena Bang Tere, atau lebih akrab kita sapa dengan Terelie. Itu judul bukunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu Eliana. Salah satu buku karya fenomenal, karena buku ini sudah bestseller, teman-teman. Buku ini pertama kali terbit sejak tahun 2011 dengan jumlah halaman 519 halaman. Nah, sebenarnya agak menarik cara penulisan Bang Terelie karena gaya kepenulisan yang dituangkan di buku-bukunya itu kebanyakan bersentuhan langsung dengan aktivitas keseharian kita. Nah, kalau misalnya kita pernah bersekolah dasar di tahun-tahun 2000-an itu, salah satu hobi yang paling kita gemar lakukan adalah sepulang dari sekolah itu kita tidak langsung pulang ke rumah, tetapi langsung menuju sungai untuk berenang atau mandi-mandi. Nanti pulang setelah ibu datang membawakan kayu, menyuruh kita pulang. Nah, kurang lebih seperti itu cara penyajian kisah Terelie di dalam buku-bukunya. Ada beberapa kisah menarik dalam buku ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, meskipun tidak akan merangkum semua cerita yang ada dalam buku ini. Yang pertama, buku karya Bang Terelie ini itu mengisahkan tentang seorang bocah berumur 12 tahun yang hidup di pedesaan. Nah, kerennya karena bocah 12 tahun ini, namanya Eliana, menolak untuk dibanding-bandingkan dengan laki-laki, apalagi persoalan fisik. Nah, satu waktu pernah di sekolah dasar, Eliana ini ditantang oleh salah seorang teman yang bernama Anton untuk berlomba lari di lapangan karena Eliana ini menolak budaya patriarki. Akhirnya Anton mengatakan, kalau memang kamu merasa bahwa perempuan itu bisa segalanya, ayo kita lomba lari di lapangan sebanyak 10 kali putaran. Nah, pada saat itu teman-temannya itu bersorak-soria memberikan semangat kepada Eliana, dan sementara yang lain pun memberikan semangat kepada Anton. Nah, ternyata Anton ini memang kuat pada saat di awal-awal, sampai kepada 3 kali putaran di lapangan sekolah dia unggul, akan tetapi dia kurang cerdas. Eliana sempat tertinggal beberapa putaran, tapi dia sengaja menyimpan tenaganya untuk nambah speed di akhir-akhir putaran. Akhirnya lomba lari ini dimenangkan oleh Eliana. Nah, pada saat lomba lari di sekolah ini dimenangkan oleh Eliana, pada saat itu pula Eliana bersikuku bahwa apa sih yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, bahkan semua yang bisa dikerjakan oleh laki-laki bisa semua dikerjakan oleh perempuan. Yang tidak bisa adalah yang dikerjakan oleh perempuan, sebagian laki-laki tidak bisa mengerjakan itu. Nah, lewat kisah ini Anton kemudian memberikan tantangan kepada Eliana yang saya pikir lebih tinggi levelnya, karena lewat tantangan yang diberikan Anton ini yang akhirnya menggegerkan satu kampung di tempat tinggal Eliana pada saat itu. Ternyata tantangan yang diberikan Anton kepada Eliana pada saat itu memberikan tantangan kepada Eliana untuk mengumandangkan azan di masjid. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam agama Islam yang mengumandangkan azan di masjid itu tidak pernah diberikan tugas dan tanggung jawab kepada perempuan. Selama-lamanya tugas azan itu diberikan kepada laki-laki. Tapi yang menggegerkan dan menggemparkan pada saat itu karena ternyata pada saat azan maghrib di masjid itu dikumandangkan azan oleh Eliana. Pada saat azan yang dikumandangkan oleh Eliana ini sudah merasa bahwa saya sudah berhasil membuktikan diri saya bahwa semua yang bisa dikerjakan laki-laki itu bisa saya kerjakan. Akan tetapi di lain sisi ternyata ada penilaian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Eliana. Pada saat Eliana azan, bapaknya sontak berhenti meminum kopi, diceritakan dalam buku ini. Bahkan gurunya ini, Pak Bin, itu sempat menabrak pagar sepedanya, dan beberapa warga itu sampai berdatangan berduyun-duyun datang ke masjid karena kaget kenapa bisa perempuan yang memandangkan azan di masjid. Nah, ada kisah yang menarik di buku yang ditulis oleh Bang Tere ini.
disebutkan bahwa setelah Ilyana mengumandangkan azan di masjid, sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit, sehingga bahkan ada masyarakat yang mengusulkan supaya Ilyana ini diberikan hukuman yang berat karena dia telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Nah, tapi di antara sekian banyak masyarakat yang hadir, di antara sekian banyak warga yang hadir, salah satu guru mengaji di kampung Ilyana itu juga turut hadir. Namanya Nenek Kibah, biasa dipanggilkan sama santri-santri di kampung itu Nenek Kibah. Nah, Nenek Kibah ini yang memberikan keputusan yang sangat bijaksana. Nenek Kibah menyampaikan bahwa sebenarnya azannya Ilyana itu lebih nyaring ketimbang azannya laki-laki yang keseringan azan di masjid ini. Nyaring yang dimaksudkan oleh Nenek Kibah pada kesempatan kali ini bukan nyaring secara harfiah, akan tetapi bukti bahwa azannya Ilyana itu lebih nyaring daripada azannya laki-laki. Pada saat Ilyana azan, ternyata dia bisa mendatangkan seluruh warga kampung pada saat itu. Nah, Nenek Kibah berkesimpulan bahwa esensi daripada azan itu adalah menghentikan semua aktivitas. Jadi pada saat azan dikumandangkan, yaitu kita tidak diperintahkan untuk berhenti sejenak setelah itu melanjutkan aktivitas. Tapi esensi daripada azan itu adalah memberhentikan semua aktivitas kita. Setelah itu kita beranjak ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu kisah menarik yang pertama, teman-teman. Kisah menarik yang kedua, karena Ilyana pada buku ini diceritakan sebagai anak sulung yang bertanggung jawab untuk mengurusi adik-adiknya. Nah, pernah satu waktu ibu Ilyana ini memberikan kepercayaan penuh kepada Ilyana bahwa apapun yang terjadi kepada adik-adikmu itu adalah tanggung jawab kamu sebagai anak sulung. Nah, satu waktu Ilyana mengajak adik-adiknya untuk ikut nonton di alun-alun kampung pada saat itu untuk menyaksikan satu film yang ditayangkan di layar tancap. Nah, pada saat Ilyana sedang menonton, Ilyana sebenarnya sudah mewanti-wanti bahwa jangan sampai adiknya lepas kontrol dan akhirnya lepas dari pandangan Ilyana dan tidak sempat lagi bersama-sama Ilyana untuk pulang. Nah, ternyata pada saat masyarakat warga Ilyana beserta dengan teman-temannya sedang menyaksikan film yang ditayangkan di layar tancap, ternyata adiknya ini itu pergi bermain dengan kawan-kawan yang lain. Teman-teman tahu kan bagaimana kalau anak kecil ketemu dengan kawan-kawannya yang lain, sudah pasti ya apa yang mereka anggap menyenangkan, itu pula yang akan dimainkan atau diperankan. Nah, ternyata pada saat sedang bermain di lapangan, adik Ilyana ini, salah satu adik Ilyana ini tertusuk kaca. Nah, pada saat tertusuk kaca, akhirnya adik Ilyana diantar pulang oleh orang lain yang awalnya berangkat dari rumah ke lapangan itu bersama dengan Ilyana. Ternyata adiknya ini diantar pulang oleh orang lain karena kakinya sudah terluka parah. Nah, pada saat Ilyana pulang ke rumah, Ilyana sebenarnya sudah gugup dari awal dia mengira bahwa ibu pasti akan marah besar kepada saya karena saya mengajak adik saya ke kampung, ke alun-alun kampung pada saat itu untuk nonton bareng, tapi ternyata saya tidak bersama dengan adik saya pulang. Nah, pada saat pulang, Ilyana sontak kaget karena orang-orang sudah berkerumun di rumahnya. Nah, ternyata teman-teman, Ilyana baru kemudian menyadari setelah adiknya terlihat baring di tempat tidur dan meraung-raung kesakitan. Akhirnya pada saat itu mama Ilyana itu memberikan tatapan sinis kepada Ilyana. Nah, Ilyana ini menafsirkan bahwa tatapan sinis dari ibunya itu merupakan salah satu instrumen bahwa ibunya ini sudah tidak lagi mencintai Ilyana dan tidak mengharapkan Ilyana untuk tinggal di rumah. Pendek cerita, ternyata Ilyana melarikan diri dari rumah menuju rumah tantenya pada saat itu. Namanya Nekwati. Namanya Wakyati. Nah, pada saat setelah sampai di rumah Wakyati, Ilyana bercerita banyak. Dia menceritakan kepada Wakyati bahwa ibu saya sudah tidak lagi memberikan cinta kepada saya, ibu saya sudah tidak lagi mengharapkan saya tinggal di rumah, ibu saya sudah tidak lagi mengharapkan apa-apa dari saya. Terbukti dengan tatapan sinisnya pada saat saya pulang dari alun-alun kampung nonton bareng dengan teman-teman. Saya dianggap tidak amanah dalam menjaga adik-adik saya. Pokoknya semua dikeluarkan oleh Ilyana dan Ilyana menganggap bahwa ibunya itu tidak menyayangi Ilyana.
Singkat cerita, Ilyana akhirnya sudah 3 hari 3 malam di rumah Wakyati, tantenya Ilyana, dan dia selalu menyampaikan kepada Wakyati bahwa ibunya sudah tidak lagi mengharapkannya ia pulang. Maka Ilyana tidak berniat untuk pulang ke rumah. Nah, 3 malam setelah 3 hari 3 malam Ilyana berada di rumah Wakyati, ternyata bapak Ilyana yang cukup bijaksana itu datang ke rumah Wakyati, meminta Ilyana untuk segera pulang ke rumah. Nah, cara bapak Ilyana ini membujuk Ilyana untuk pulang, dia mengatakan bahwa permusuhan dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi seperti biasa. Tapi Ilyana ngotot dan sampai menangis bahwa dia sudah tidak lagi diharapkan pulang oleh mamanya. Buktinya dia sampai membawa pakaian Ilyana datang ke tempat Ilyana kabur, yaitu di rumah Wakyati. Setelah itu bapak Ilyana pulang karena merasa tidak berhasil membujuk Ilyana untuk pulang ke rumah. Akhirnya Wakyati kemudian masuk ke dalam kamar tidur Ilyana. Setelah itu menghibur Ilyana dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Semua ibu itu menyayangi anaknya, akan tetapi ada hal-hal yang tidak kamu ketahui dan kamu memberikan kesimpulan sendiri. Nah, kemudian Wakyati memberikan nasihat, kalau kamu biasanya tidur jam 10, Wakyati memberikan nasihat kepada Ilyana, maka tunggu beberapa jam kemudian baru kamu tidur dan kamu akan menyaksikan betapa orang tamu itu memberikan cinta dan kasihnya kepadamu. Nah, akhirnya Ilyana penasaran apa sih yang dimaksud oleh Wakyati, kok bisa diberikan instrumen seperti itu. Jadi Ilyana sebenarnya sudah mengantuk berat di tempat tidur berguling-guling, akan tetapi dia masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Wakyati tadi. Nah, ternyata teman-teman, setelah pukul 22 malam lewat, ada seorang perempuan yang mengetuk pintu, dan yang mengetuk pintu ini menanyakan apakah Ilyana sudah makan atau tidak. Wakyati spontan menjawab Ilyana sudah makan. Setelah itu mempertanyakan seperti apa kabar Ilyana, barulah Ilyana menyadari bahwa yang mengetuk pintu, yang menanyakan kabar, yang menanyakan apakah Ilyana sudah makan itu ternyata ibunya yang datang setiap malam menjenguknya. Kemudian setelah itu ibu Ilyana ini masuk ke dalam kamar. Dia saksikan Ilyana sementara berbaring hendak tidur, menghadap ke kiri. Kebetulan selimutnya terlepas. Nah, kemudian ibu Ilyana ini mengambilkan dan memasangkan selimutnya. Setelah itu dipegang pundaknya, kemudian dicium keningnya. Nah, barulah pada saat itu Ilyana menyadari bahwa ternyata betul apa yang dikatakan oleh bapaknya, apa yang dikatakan oleh Wakyati, bahwa cinta dan kasih ibu itu tidak diberikan kepada anaknya, selama-lamanya diberikan kepada anaknya. Dan pada saat itu pula barulah Ilyana kemudian menyadari bahwa ia selalu diharapkan oleh orang tuanya untuk kembali ke rumah, termasuk ibunya. Diceritakan di bagian belakang sampul buku ini, dia mengatakan di sini tertulis bahwa pernahkah kau memperhatikan siapa orang terakhir yang bergabung di meja makan? Orang yang terakhir menyendok sisa sayur, bahkan kadangkala kehabisan makanan di piring. Lantas, siapa pula yang terakhir beranjak tidur, baru bisa memejamkan mata setelah memastikan anak-anaknya tidur. Ia selalu menjadi yang terakhir dalam setiap urusan, dan ia pula yang selalu menjadi yang pertama dalam urusan yang lainnya. Ia yang pertama bangun, ia yang pertama membereskan rumah, ia yang pertama ada saat anak-anaknya sedang sakit, terluka dan membutuhkannya. Tidakkah kau memperhatikannya? Jangan pernah membenci mama kau, Ilyana, karena kalau kau tahu sedikit saja apa yang telah seorang ibu lakukan untukmu, maka yang kau tahu itu sejatinya bahkan belum sepersepuluh dari semua pengorbanan rasa cinta serta rasa sayangnya kepada kalian. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa Bantere ini pandai mengemas kosakata, pandai mengemas kalimat-kalimat yang sebenarnya akrab dengan polarisasi kehidupan keseharian kita. Seperti apa sih peran penting ibu dalam keseharian kita? Saya kira kita semua mengetahui bahwa masing-masing dari kita ini merasakan cinta dan kasih sayang orang tua yang tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi cinta dan kasih sayang ibu kepada anak-anaknya itu sama sekali tidak pernah tergerus oleh waktu, akan tetapi cintanya itu akan selalu diberikan kepada anak-anaknya. Dari pertama kali ia dilahirkan, bahkan sebelum ia lahir, pada saat ia dikandung, sampai kemudian anaknya ini beranjak usia dewasa, bahkan beranjak usia tua, kasih dan sayang ibu ini tidak akan pernah hilang kepada anak-anaknya.
Nah, kemudian teman-teman, kisah yang ketiga atau kisah yang terakhir yang akan saya ceritakan dalam buku ini, sebenarnya Eliana ini tinggal di perkampungan yang pada saat itu belum tersentuh oleh riuh kota. Pokoknya masih alami, teman-teman. Di sini diceritakan bahwa Eliana ini merupakan bocah bersama dengan teman-temannya penentang tambang pasir yang ada di kampung Eliana. Jadi ada tambang pasir yang beroperasi di sungai, yang kesehariannya itu mengerus pasir di sungai dan membawa pasir-pasir itu ke kota untuk diperjualbelikan. Nah, Terelie sebenarnya di dalam buku ini dia bercerita tentang bagaimana sebenarnya kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang lelaki bernama Johan yang tugas kesehariannya itu, hobinya itu hanya mengeksploitasi hasil-hasil alam untuk dijual, untuk dijadikan uang. Nah, Eliana tidak sepakat dengan adanya tambang pasir di kampung ini karena Eliana berpikir bahwa pada saat tambang pasir ini beroperasi, ibu-ibu di kampung sudah tidak bisa lagi mencuci pakaiannya di sungai karena sungainya itu tercemari oleh lumpur-lumpur yang ada di sungai yang dikeruk setiap hari oleh penambang pasir. Yang kedua, para pencari ikan di sungai juga sudah tidak bisa lagi mendapatkan ikan yang banyak karena ikannya itu di siang harinya itu bersembunyi karena takut dengan suara-suara mesin yang mengeruk pasir di sungai. Dan yang ketiga, salah satu alasan kenapa tambang pasir ini ditolak oleh Eliana bersama dengan kawan-kawannya, bahkan petua-petua di kampung itu juga menolak karena tambang pasir ini mengeruk habis-habisan pasir yang ada dalam sungai, sehingga pada saat terjadi hujan atau terjadi arus yang sangat besar dari gunung melintasi sungai, maka jika debit air itu besar, maka air ini akan mengeruk tanah yang ada di sekeliling sungai. Nah, pada saat hal demikian terjadi, air akan terjadi abrasi dan akan mengakibatkan longsor di pinggir-pinggir sungai. Nah, itu sebabnya kenapa Eliana bersama dengan kawan-kawannya menolak tambang pasir yang beroperasi di sungai pada saat itu. Diceritakan di dalam buku ini. Sampai suatu ketika Eliana beserta dengan kawan-kawannya bersama dengan sahabat-sahabatnya itu melakukan perlawanan terhadap tambang pasir. Nah, salah satu perlawanan yang dilakukan Eliana adalah datang ke tambang pasir itu untuk melakukan pembakaran truk-truk pengangkut pasir. Akan tetapi itu gagal dilakukan karena pengamanan yang cukup ketat di penambang pasir itu. Dan memang selalu seperti itu, bahwa ketika ada orang yang serakah melakukan penambangan pasir misalnya di sungai-sungai, itu akan selalu dijaga ketat, lengkap dengan pos-pos penjaganya dan para kru-kru yang dilengkapi dengan persenjataan. Akan tetapi Eliana tidak patah semangat. Eliana bersama dengan kawan-kawannya melakukan banyak sekali macam perlawanan terhadap pertambangan tambang pasir ini, meskipun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Di dalam buku ini, ayah Eliana berpesan bahwa menolak tambang pasir ini tidak hanya sekadar mengatakan iya atau tidak. Lebih rumit dari itu, lebih sulit dari itu. Kita perlu berunding dan bermuskan seperti apa langkah terbaik untuk menolak tambang pasir ini tanpa harus mengorbankan pihak-pihak yang lain. Akhirnya, singkat cerita, Eliana yang bercita-cita menjadi seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang selalu berdiri di atas kebenaran dan membela rakyat yang tertindas, dan bersama dengan kawan-kawannya ternyata sudah sampai pada puncak kesuksesan. Akan tetapi meskipun tambang pasir ini dihentikan dan Johan ini sempat dipenjarakan karena kasus penculikan anak-anak pada saat itu, ternyata tambang pasir yang dikisahkan dalam buku ini itu hanyalah bagian awal dari upaya untuk mengeruk hasil-hasil alam di kampung Eliana pada saat itu, karena ternyata di perkampungan yang ditempati Eliana tinggal itu tersimpan banyak sekali kekayaan alam, termasuk tembaga dan emas. Saya kira demikian, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik mendengarkan kisah yang baru saya sampaikan, teman-teman bisa baca langsung bukunya.
untuk mendapatkan kisah yang lebih menarik, karena mendengarkan dan membaca langsung saya kira memiliki perbedaan yang cukup signifikan, termasuk batas paham kita. Pada saat kita membaca novel, kita sendiri bebas menafsirkan, bebas mengkorelasikan antara kisah kita dengan kisah-kisah yang ada di dalam novel. Sehingga saya selalu menyarankan bahwa untuk cerdas, untuk pandai membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya kita memang perlu banyak memilah-milah. Salah satu di antara sekian banyak metodologi yang kita gunakan untuk sampai pada puncak-puncak kecerdasan itu dengan membaca. Sehingga pesan saya yang terakhir, tetaplah membaca, tetaplah bergerak, dan tetaplah melawan. Salam akal sehat. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.